Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Pagi yang cerah menyinari ruang kelas. Tampak wajah riang para murid siap mengikuti mata pelajaran pagi itu. Namun, Dipa datang dengan wajah murung sedikit tergesa karena ia hampir saja terlambat. Dipa bergegas masuk kelas. Ia langsung menghampiri meja Nusa. Dengan sedikit memaksa, ia meminta Nusa untuk mengerjakan PR-nya. Nusa, segera kerjakan PR-ku. Tidak mau, Pak Guru sesaat lagi akan masuk kelas. Lihat, sudah pukul 7 tuh. Dipa tampak marah. Nusa pun cukup ketakutan. Namun, Pak Guru segera datang dan membubarkan keributan di meja belakang. Ada apa ini ribut-ribut? Semua murid serempak berdiri dari bangku dan mengucapkan salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Setelah Pak Guru menjawab salam dari murid-muridnya, ia kemudian berjalan menuju meja guru dan menyuruh para muridnya untuk kembali duduk di bangkunya masing-masing. Baik, sebelum memulai pelajaran pagi ini, kumpulkan pekerjaan rumah kalian ya. Yayan, bantu Bapak mengumpulkan PR teman-temanmu ya. Baik, Pak. Yeyen adalah seorang ketua kelas. Ia sangat rajin dan paling pintar di kelas. Pantas, ia selalu menjadi kepercayaan para guru di sekolah. Yeyen berjalan mengambil buku PR teman-temannya dari meja ke meja. Dan tibalah ia di meja Dipa. Dipa dengan raut muka yang galak malah membentak Yeyen. Aku belum mengerjakan. Sana pergi. Yeyen memasang muka masam. Tapi, ia bingung harus berbuat apa. Nusa yang duduk di depan meja Dipa coba menenangkan si Yeyen. Tak apa, Yeyen. Dipa memang seperti itu sifatnya. Kamu jujur saja pada Pak Guru kalau Dipa tidak mau mengumpulkan PR-nya. Yeyen hanya mengangguk pelan, namun ia masih cemas. Lalu, tiba-tiba, Dipa marah seketika, membentak Nusa dan Yeyen. Awas saja kalau kalian berani mengadu. Pak Guru yang mendengar keributan kecil lagi di meja belakang langsung meredamkan situasi. Ada keributan apa lagi di belakang itu? Nusa langsung menyahut. Dipa belum mengerjakan PR, Pak Guru. Emosi Dipa tak jadi meledak. Ia langsung disuruh maju oleh Pak Guru ke depan kelas. Dipa berjalan lunglai, masih dengan raut wajah yang cemberut. Lalu, Pak Guru menyuruh Dipa untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan PR yang diberikan oleh Pak Guru. Baik Dipa, jawab pertanyaan Bapak. Ceritakan bagaimana Indonesia bisa merdeka. Dipa hanya tertunduk lesu. Ia berpikir keras untuk menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Pak Guru kembali menegur Dipa. Namun, ia hanya mendapatkan gelengan kepala dari Dipa yang tak bisa menjawabnya. Ya sudah, ada teman-teman yang mau membantu Dipa untuk menjawabnya. Sisi kelas terdiam. Hanya Yeyen yang mengacungkan jarinya. Namun, Pak Guru tidak ingin Yeyen terus yang membantu mengerjakannya. Pak Guru kemudian menunjuk Nusa tiba-tiba. Nusa, mau membantu menjawab? Nusa kaget. Tiba-tiba ia ditunjuk oleh Pak Guru. Nusa terbata-bata hendak menjawab karena ia baru sadar bahwa PR yang ia kerjakan bukan sesungguhnya ia kerjakan sendiri, melainkan ulah si tongkat ajaib. Ia pun panik. Sini Nusa, maju ke depan. Tampak Nusa sangat panik. Ia berjalan pelan menuju papan tulis. Keringat dingin bercucuran mulai membasahi dahinya. Pak Guru seperti bisa membaca isi hati Nusa, bahwa Nusa juga tidak bisa menjawabnya. Nusa, bukannya kamu sudah mengerjakan PR-mu? Lantas, kenapa kamu tidak bisa mengerjakannya sekarang? Nusa hanya bisa menggelengkan kepala. Ia benar-benar ketakutan. Dipa sontak mengejeknya di depan kelas. Mungkin PR Nusa yang mengerjakan kakaknya Pak Guru. Mata Nusa mulai berkaca-kaca.
Ia sudah tidak mampu menahan malu. Dipa yang masih jengkel pada Nusa terus mengejeknya hingga Nusa menangis. Ternyata Nusa sama bodohnya denganku. Seisi kelas tertawa. Pak Guru pun sampai kesusahan mengendalikan suasana. Nusa lari ke mejanya. Di sana, malah teman sebangkunya coba menenangkan Nusa. Sudah, semuanya tenang. Dipa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Juga naikkan itu satu kakimu. Kamu dihukum sampai pelajaran ini usai. Dipa tersenyum puas. Sudah berhasil mengejek Nusa di depan teman-teman. Suasana kelas berangsur tenang. Namun, tidak setenang hati Nusa yang dijejali perasaan sesal. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang malas. Karena mereka tidak rajin belajar. Bunyi bel berdencing. Tanda pelajaran sekolah pada hari ini sudah selesai. Murid-murid berhamburan keluar dari kelas. Nusa dan Mala berjalan lesu menuju halaman sekolah. Tampak Nusa masih murung karena kejadian pagi tadi di ruang kelas. Tiba-tiba datang Dipa dari belakang mengejek Nusa. Nusa anak bodoh, Nusa anak bodoh. Apa sih kamu, Dipa? Jangan ganggu Nusa, pergi sana. Tiba-tiba Nusa berlari pulang meninggalkan mereka dengan tangis sesenggukan. Tak lama Kak Tara datang menjemput, tapi Nusa tidak ada. Loh, kemana sih Nusa? Baru saja berlari pulang, Kak. Ya sudah, aku duluan ya. Tara berpamitan pada Mala dan Dipa. Kemudian ia berlari menyusul Nusa. Nusa langsung masuk ke dalam kamarnya. Tak lama Kak Tara menyusul. Ia mendapati adiknya terbaring dan menangis di kasur. Ada apa Nusa? Dipa mengejekku seharian, mengatakan bahwa aku bodoh. Memangnya kamu bodoh? Nusa mulai berhenti menangis. Ia membetulkan posisi duduknya dan mengusap air matanya. Ia lalu menggelengkan kepala, menyatakan bahwa dirinya tidak bodoh seperti yang diucapkan Dipa. Kalau begitu, kenapa kamu menangis? Sebenarnya aku malu dengan teman-teman sekelas karena aku tidak bisa menjawab pertanyaan di depan mereka. Tara memahami perasaan Nusa. Kemudian ia mengambil tongkat ajaib di laci meja Nusa. Ia lalu meminta sebuah kue keju agar Nusa tidak bersedih lagi. Ia lalu memberikannya kepada Nusa. Terima kasih Kak Tara. Sudah tahu kan salahmu di mana? Nusa mengangguk. Lain kali gunakan tongkat ajaib ini untuk sebuah kebaikan. Jangan dengan sembarangan ya. Nusa mengangguk lagi, mengiyakan nasihat Kak Tara yang bijaksana. Mereka berdua berpelukan dengan kasih sayang. Pesan moral dari kisah Nusa hari ini yaitu, jangan menggunakan kemudahan yang kalian miliki dengan seenaknya. Kerjakan tugas yang kalian miliki dengan tanggung jawab dan mintalah bantuan jika perlu. Sekian kisah Nusa hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!